Halo, perkenalkan, nama saya Hafiz Syahri dengan NIM 32031311054 dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penginderaan jauh. Jadi apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau disingkat inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Contoh dari penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Di masa modern ini, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa, dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh, atau faktanya merupakan penginderaan jauh yang intensif, istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh. Sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri atas: yang pertama, sistem pasif, yaitu adalah sistem yang menggunakan sinar matahari. Yang kedua, sistem aktif adalah sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu penyinaran, jumlah energi yang diterima oleh objek pada saat matahari tegak lurus atau pada siang hari lebih besar daripada saat posisi miring atau saat sore hari. Makin banyak energi yang diterima objek, makin cerah warna objek tersebut. Selanjutnya ada bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap, sehingga daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas. Keadaan cuaca. Kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan. Misalnya, kondisi udara yang berkabut menyebabkan hasil inderaja menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat. Atmosfer. Lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Selanjutnya, sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Selanjutnya, pesawat terbang. Pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggian peredarannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Pesawat terbang tinggi yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Satelit yaitu wahana yang peredarannya antara 400 km sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Berdasarkan ketinggian persedaran dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Saat ini, banyak sekali satelit penginderaan jauh yang beredar. Masing-masing jenis satelit seperti Landsat, NOAA, Baskara, Spot, Envisat, Iconos, QuickBird, dan lain-lain mempunyai karakteristik dan tujuan masing-masing. Citra merupakan alat utama untuk mengenali dan memahami berbagai kenampakan objek di berbagai permukaan bumi melalui penginderaan jauh. Berdasarkan misinya, satelit penginderaan jauh dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satelit cuaca dan satelit sumber daya alam. Berikut adalah beberapa nama satelit, yaitu yang pertama ada citra satelit cuaca terdiri dari TIROS 1, ATS 1, GOES,
NOAA AVHRR, MODIS, DMSP. Citra satelit sumber daya alam terdiri dari resolusi rendah yaitu spot, Landsat, Aster, citra resolusi tinggi yaitu ICONOS dan QuickBird. Yang ketiga, satelit Landsat atau land satelit. Keempat, satelit spot atau System for Observation Delivery. Yang kelima, satelit Aster atau Advanced Spaceborne Emission and Reflector Radiometer. Keenam, satelit QuickBird. Ketujuh, satelit ICONOS. Kedelapan, satelit ALOS. 9, satelit GeoEye. 10, satelit WorldView. Dan yang terakhir, satelit NOAA atau National Oceanic dan Atmospheric Administration. Selanjutnya, metode interpretasi. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Singkatnya, interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar atau citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi secara manual dan interpretasi secara digital. Interpretasi secara manual adalah interpretasi data penginderaan jauh yang berdasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Dasar interpretasi citra digital berupa klasifikasi citra piksel berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Dalam pengklasifikasian citra secara digital mempunyai tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap piksel yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan mengikutkan pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial, dan pengenalan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan atau spasial tertentu. Menurut ST dan Simonet, interpretasi citra merupakan pembuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Selanjutnya ada GIS atau Geographic Information System. GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Geographic Information System dapat diakses, ditransformasikan, diproses, dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi perangkat lunak atau software. Salah satu produk yang paling umum dari GIS adalah peta. Peta umumnya mudah untuk membuat GIS dan mereka sering cara yang paling efektif untuk mengomunikasikan hasil dari proses GIS. Oleh karena itu, GIS biasanya produsen produktif peta. Penggunaan GIS harus prihatin dengan kualitas peta yang dihasilkan karena GIS biasanya tidak mengatur prinsip-prinsip kartografi umum. Masa depan GIS untuk studi lingkungan, geografi, geologi, perencanaan, bisnis, pemasaran, dan disiplin lainnya telah diuntungkan dari alat GIS dan metode. Bersama dengan kartografi, penginderaan jauh, sistem posisi global, fotogrametri, dan geografi, GIS telah berkembang menjadi sebuah disiplin dengan basis penelitian sendiri dikenal sebagai ilmu informasi geografis. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.